Puncak level tertinggi. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Saat ini, dia merasakannya. Aura di kedua belas sarang serangga ini masing-masing berada pada tingkat tertinggi dengan aura kuno dan dekaden. Di dunia serangga, total ada 12 benteng yang berdiri di antara langit dan bumi. Kemudian, pola formasi tiba-tiba muncul dari kedua belas benteng ini. Dalam sekejap, sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia serangga terus bergabung bersama. Sarang serangga ini disusun seperti balok bangunan. Faktanya, setiap sarang serangga di dunia serangga sudah sangat besar, yang terkecil memiliki radius puluhan ribu kilometer, dan yang lebih besar mampu menutupi langit dan matahari. Namun di bawah penyatuan 12 sarang serangga yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga ini terus menggeliat mendekat, dan kemudian tiba-tiba bergabung, akhirnya membentuk sarang serangga yang sangat besar yang memenuhi seluruh alam semesta. Ratusan juta zek bersatu dalam sekejap. Seluruh alam semesta bergetar di bawah kekuatan seperti itu. Qin Chen memandang kedua belas benteng dengan penuh perhatian. Pada saat ini, aura mengerikan perlahan mulai hidup di benteng ini. Melikala, kenapa kamu membangunkan kami? Suara dingin muncul dari dalam benteng. Suara ini mengguncang dunia dan menyapu segalanya dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Namun, Qin Chen merasakan sedikit kegelisahan dalam suara ini. Ini adalah orang-orang kuat kuno yang disembunyikan oleh ras Zek, dan mereka akan segera mati. Dapat dikatakan bahwa ketika mereka semua terbangun, sesuatu yang sangat serius pasti telah terjadi pada seluruh ras. Raja Serangga mengangkat kepalanya, melihat kedua belas benteng sarang serangga kuno, dan berkata dengan wajah jelek, semuanya, aliansi klan iblis telah dikalahkan. Leluhur Yuanmo telah meninggalkan kita, meninggalkan dunia iblis, dan pergi ke dunia bawah sendirian. Sekarang, klan Zek kita telah gagal. Sekarang kita berada pada titik hidup dan mati, dan hanya bisa meminta leluhur untuk keluar dan melindungi ras Zek kita. Ucap Raja Serangga dengan suara yang dalam. Ras Zek kita sebenarnya telah dikalahkan. Bagaimana bisa, leluhur Yuanmo melarikan diri, pengkhianat ini. Suara marah bergema di seluruh langit dan bumi, dan kemudian, 12 benteng kuno langsung mengunci Qin Chen dan Xiao Yao Zizun. Kekuatan mengerikan terkikis, seperti gunung, menimpa Xiao Yao Zizun dan Qin Chen. Aura ini sangat mengerikan, tetapi Qin Chen dan Xiao Yao Zizun menutup telinga terhadapnya. 12 benteng, Anda seharusnya adalah 12 orang kuat tertinggi ras Zek selama ratusan juta tahun bukan? Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum dan melihat kedua belas sarang serangga yang mirip benteng. Kekuatan mengerikan yang keluar dari 12 benteng menekan Xiao Yao Zizun, tapi itu tidak membawa dampak sedikitpun pada Xiao Yao Zizun. Raja Serangga, apakah ini pilihan terakhir klan Zekmu? Mereka hanyalah sekelompok sampah yang mendekati akhir hidupnya dan bersembunyi di kegelapan untuk bertahan hidup. Kata Xiao Yao Zizun tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak memandang 12 orang kuat di depannya. Manusia yang sombong. Di antara 12 benteng, beberapa orang kuat Zek mengeluarkan suara marah. Apa? Sombong. Ucap Xiao Yao Zizun matanya menjadi dingin, dan dengan membalikkan tangannya, menara Huangtian langsung muncul di antara langit dan bumi, menekannya dengan keras. Seluruh dunia serangga bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, seperti langit runtuh, dan sarang serangga besar bergetar hebat. Kekuatan transendensi setengah langkah. Di dunia serangga, kedua belas benteng kuno terguncang. Setengah langkah transendensi, ini jelas merupakan kekuatan tertinggi di alam semesta ini. Saya tidak menyangka Teran akan melahirkan orang sekuat itu di akhir era reinkarnasi ini. Pantas saja, tidak heran. Suara mengejutkan datang dari 12 benteng kuno, bukankah Anda adalah pemimpin dari Teran? Xiao Yao Zizun, oh, kalian orang tua pernah mendengar tentang saya. Saya merasa sangat tersanjung. Ucap Xiao Yao Zizun tersenyum. Pada saat ini, orang-orang kuat di 12 benteng bahkan lebih terkejut. Apakah ini benar-benar Xiao Yao Zizun? Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka, orang-orang kuat kuno dari klan Zek, telah lama menyatakan diri mereka berada di ujung gelap alam semesta karena umur mereka telah berakhir, pemimpin klan Zek saat ini, Kaisar Zek, masih sering memberitahu mereka tentang tren alam semesta. Secara alami, mereka juga tahu bahwa ada pemimpin tertinggi di antara Teran,
yang pernah membalikkan keadaan dan mencegah leluhur Yuanmo menghancurkan aliansi Terran. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa master dari generasi muda seperti itu akan berhasil menembus kondisi transendensi setengah langkah. Sekarang alam semesta ini telah mencapai akhir reinkarnasi, masuk akal bahwa mustahil bagi seorang master untuk mencapai transendensi setengah langkah sekalipun. Tidak heran aliansi iblis dikalahkan. Di sampingnya, Qin Chen menatap ke-12 benteng kuno dan berkata, "Senior Xiao Yao, makna yang ingin Anda katakan kepada saya sebelumnya, mungkinkah 12 orang kuat kuno dari ras Sek ini?" Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Siapa orang ini? Mendengar Qin Chen berbicara, orang kuat lainnya dari 12 benteng kuno berkata dengan suara yang dalam. Sebab, mereka semua merasakan kekuatan aneh dari Qin Chen, alasannya tidak diketahui dan mereka tidak bisa menjelaskannya. Leluhur, orang ini adalah pria muda kuat lainnya yang lahir dalam Terran. Alasan mengapa leluhur Yuanmo dikalahkan ada hubungannya dengan pria ini. Kata Kaisar Serangga menjelaskan, pemuda kuat lainnya dalam umat manusia. Ada orang kuat Zek di 12 benteng yang terkejut, dia berkonsentrasi untuk merasakannya, dan napasnya segera bergetar, puncak tertinggi. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Kita jelas telah mencapai akhir reinkarnasi, mengapa master puncak tertinggi dilahirkan kembali? Ucap orang kuat kuno dari ras Zek sedikit terkejut. Perlu dicatat bahwa semakin dekat akhir reinkarnasi, semakin lemah kekuatan asli alam semesta, dan semakin rendah kemungkinan melahirkan orang yang kuat. Ketika alam semesta memasuki simpul terakhir dari reinkarnasi, pada akhirnya, itu akan menjadi transendensi mereka. Kesempatan terakhir dan satu-satunya bagi alam semesta ini. Ini juga alasan mengapa mereka ingin menutup diri dalam debu dan berlama-lama. Tapi sekarang setelah mereka merasakan Xiao Yao Zizun dan Qin Chen, orang kuat kuno ras Sek ini terdiam. Apa yang terjadi dengan alam semesta ini? Di sisi lain, Qin Chen melihat ke-12 benteng kuno di depannya. Qin Chen terkekeh dan berkata, "Senior Xiao Yao, jika ini yang Anda maksud dengan Zek mampu menjadi 3 teratas dalam daftar semua ras, itu akan sedikit mengecewakan bagi junior ini. Orang-orang tua ini akan segera menjalani umur mereka, dan saya khawatir bahkan mereka yang dulunya bahkan tidak dapat mempertahankan kondisi puncaknya." Bukankah itu yang dikatakan oleh senior Xiao Yao? Begitu Qin Chen selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba muncul dari 12 benteng. "Anak sombong, apakah menurutmu kamu akan menjadi sombong setelah menembus puncak supremasi? Bertindak sembarangan." Petik 2. Suara dingin bergema di seluruh dunia, dan aura mengerikan tiba-tiba muncul dari salah satu dari 12 benteng. Dengan keras, kekosongan di luar dunia serangga tiba-tiba terbelah. Di atas benteng sarang serangga, sebuah mata besar tiba-tiba muncul di kehampaan alam semesta. Mata ini sangat besar, melayang di langit, memenuhi seluruh langit. Bahkan langit bintang terbesar tidak dapat menutupinya. Di bawah tatapan semua orang, mata besar ini tiba-tiba terbuka, seolah-olah dewa kematian membuka matanya. Pupil besar muncul di langit, memancarkan aura kematian yang luas, dan menembakkan sinar kematian ke arah Qin Chen dalam sekejap. Itu adalah Raja Serangga Mata Langit. Pada saat ini, di langit berbintang alam semesta yang jauh tak berujung dari alam serangga, aura mengerikan berkumpul. Ini adalah orang-orang kuat dari ras kuat lainnya di alam semesta. Mereka datang jauh-jauh mengikuti aura Qin Chen dan Xiao Yao Zizun. Mereka akhirnya segera tiba dan melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Tiba-tiba semua orang berseru. Raja Serangga Mata Langit adalah orang kuat yang benar-benar menguasai ras Sek pada suatu era di zaman kuno. Dia adalah raksasa kosmik yang sangat pantas pada saat itu. Dia telah membunuh banyak orang kuat dari semua ras dan sangat arogan dan mendominasi. Menurut catatan kuno, orang ini seharusnya sudah lama jatuh. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa orang ini tidak mati, tapi sedang tidur di ruang dan waktu tersembunyi ras Sek. Sekarang dia bangun dan melancarkan serangan ke Qin Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata raksasa itu terbuka, dan sinar kematian yang mengerikan meledak, dengan cepat mendatangi Qin Chen dan memblokir segala sesuatu di sekitar Qin Chen. Di bawah selubung sinar kematian ini, waktu dan ruang dunia ini seolah membeku. Ini adalah teror dari puncak tertinggi. Itu berada di atas aturan.
Aturan tertinggi alam semesta akan terpengaruh oleh kekuatan ini. Nak, kamu akan membayar kesombonganmu. Dan ketika kekuatan seperti itu menyelimuti Qin Chen, suara yang penuh dengan niat membunuh yang dingin bergema di seluruh dunia pada saat yang sama. Sebelumnya, Xiao Yao Zizun sombong, jadi dia menoleransinya. Bagaimanapun, Xiao Yao Zizun adalah ahli transenden setengah langkah, tapi anak ini hanyalah bintang baru teran. Dia takut dia baru saja menembus ke puncak alam tertinggi belum lama ini, dan dia benar-benar berani menghadapinya. Bagaimana makhluk-makhluk tua ini bisa menerima rasa tidak hormat dari orang-orang kuat kuno ini? Jadi dia segera menyerang Qin Chen secara langsung. Tentu saja, tujuan orang ini melakukan ini juga untuk menguji Xiao Yao Zizun. Menurutnya, begitu ia mengambil tindakan, Xiao Yao Zizun pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan generasi muda teran. Pada saat itu, ia akan bisa merasakan kekuatan sebenarnya Xiao Yao Zizun melalui tindakan Xiao Yao Zizun. Oleh karena itu, semua persepsi mereka tertuju pada Xiao Yao Zizun. Yang mengejutkannya adalah setelah dia melancarkan serangan terhadap Qin Chen, Xiao Yao Zizun melihat semua ini, tetapi acuh tak acuh terhadapnya. Sebaliknya, dia menoleh dengan setengah tersenyum, seolah-olah dia sedang menonton drama, tanpa niat untuk mengambil tindakan. "Senior, hentikan!" teriak Kaisar Serangga ketika melihat Raja Serangga Mata Langit benar-benar melancarkan serangan terhadap Qin Chen. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berseru. Tapi apa yang dia katakan sudah terlambat. Sinar kematian yang besar langsung menghantam Qin Chen, dan raungan keras terdengar di seluruh dunia. Awan jamur besar segera muncul di kehampaan tempat Qin Chen berada, dan ledakan mengerikan menyebar ke seluruh kehampaan alam semesta dalam sekejap. Wilayah dunia ini langsung berubah menjadi bubuk, dan sebuah lubang besar muncul di antara langit dan bumi. Di dalam lubang ini, tidak ada yang bisa dipertahankan. Tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, itu akan langsung berubah menjadi bubuk dan sepenuhnya dimusnahkan. Ini adalah eksistensi tingkat raksasa kuno yang pernah menguasai Zek selama suatu era. Selama era yang ia pimpin, Zek selalu berada di peringkat 10 besar dalam daftar semua ras di alam semesta, dan ia menekan sebuah era di bawah kekuatannya yang luar biasa. Seberapa kuatkah keberadaan ini? Dengan menjentikkan jarinya, dia bisa menghancurkan dunia. Dia adalah karakter yang benar-benar tak terkalahkan. Anak itu, apakah dia sudah mati? Di antara Zek, ada banyak orang kuat yang membuka mata lebar-lebar dan memandangi kehampaan alam semesta yang tak ada habisnya, memandangi lubang hitam yang terus-menerus menelan segala sesuatu seperti jurang malapetaka. Dalam pandangan mereka, Raja Serangga Mata Langit adalah eksistensi yang sangat mengerikan dalam sejarah ras Zek mereka, dan merupakan kekuatan tertinggi. Di bawah kekuasaan leluhur Kaisar Serangga Mata Langit, tidak ada eksistensi apapun yang dapat lolos dari kematian. Namun saat berikutnya, pupil mereka tiba-tiba menyusut. Segera setelah mereka melihat lubang hitam tak berujung, cahaya dari partikel ledakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dan sesosok tubuh melayang di sana dengan tenang, seolah-olah telah ada selamanya, tidak terpengaruh oleh sinar kematian sama sekali, seolah-olah makhluk seperti itu tidak terkalahkan, tak peduli berapapun jumlah serangannya, itu tidak dapat mengguncang tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, semua prajurit Zek tidak bisa berkata-kata, tidak dapat mempercayai mata mereka. Di lubang hitam tak berujung, Qin Chen tampak acuh tak acuh dan melihat pupil besar antara langit dan bumi. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan leluhur Yuan Mo, yang berada setengah langkah di atas puncak, tidak dapat dengan mudah membunuhnya. Hanya karena Raja Serangga Mata Langit di depannya, dia juga ingin membunuhnya. Itu terlalu konyol. Meskipun sinar kematian sebelumnya kuat, itu tidak membahayakan dirinya sama sekali. Zek kuno, tapi hanya begitu. Kata Qin Chen acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, di depan semua orang, Qin Chen tiba-tiba menghilang dengan deru suaranya, dan lubang hitam besar di belakangnya meledak dalam sekejap. Seluruh sosok Qin Chen berubah menjadi cahaya redup dan menghilang ke alam semesta yang luas dan dalam. Ketika Qin Chen menghilang ke alam semesta, semua orang tiba-tiba merasakan kilatan cahaya pedang di depan mata mereka, dan kemudian Qin Chen menghilang. Banyak orang membuka mata lebar-lebar dan mencari kemana-mana, mencoba menemukan jejak Qin Chen. Orang-orang ini semua adalah orang-orang kuat dari berbagai ras,
dan bahkan ada beberapa ras kuat lainnya yang datang ke sini setelah mendengar bahwa dunia iblis dihancurkan. Pada saat ini, mereka semua menatap ke sini di kehampaan alam semesta yang jauh. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan bayangan Qin Chen sama sekali, dan mereka tidak dapat merasakan nafas Qin Chen, seolah-olah Qin Chen tiba-tiba menghilang di alam semesta ini. Di sini, ada master tertinggi biasa, serta master tertinggi puncak. Bahkan 12 benteng ras Zek memiliki aura menakutkan yang muncul, dan kesadaran spiritual yang menakutkan menyapu kemana-mana, seperti gelombang badai. Bagaikan gelombang, ia menutupi sisi alam semesta ini. Di bawah kesadaran spiritual seperti itu, bahkan sebutir debu pun yang tersembunyi di kehampaan luas alam semesta akan diperbesar dan terlihat jelas. Tapi yang aneh adalah tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak akan pernah bisa melihat jejak Qin Chen. Tidak, Raja Serangga Surgawi Senior, cepat mundur dan tarik kekuatanmu ke dunia serangga. Sementara 12 benteng kuat klan Zek sedang mencari Qin Chen, Kaisar Zek saat ini buru-buru berseru, tampak cemas. Dia tahu betul betapa kuatnya Qin Chen. Leluhur Kaisar Serangga Mata Surgawi menunjukkan kekuatan magisnya di luar formasi dunia serangga. Ini jelas merupakan perilaku yang sangat berisiko. Begitu Qin Chen memanfaatkan kesempatan ini, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah. Huff, kenapa kamu panik? Orang ini memang punya beberapa kemampuan, tapi di depanku, dia tidak bisa membuat gelombang apapun. Ucap Raja Serangga Mata Surgawi tiba-tiba mendengus dingin, tidak peduli bagaimana dia menghilang, selama dia masih di alam semesta ini, dia tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Bersamaan dengan suara rendah dan percaya diri dari Raja Serangga Mata Surgawi, ada ledakan, pupil yang semula tergantung di atas dunia serangga tiba-tiba menyusut sedikit. Saat berikutnya, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul dari pupil. Tiba-tiba, ribuan mata muncul di kehampaan dalam radius puluhan juta mil berpusat pada pupil besar ini. Masing-masing mata ini sangat besar, seperti matahari, bulan dan bintang di atas langit, tergantung di antara langit dan bumi, setiap pupil mengandung hukum yang unik. Ribuan aturan dan jalan mengalir di antara mata yang tak terhitung jumlahnya ini. Orang kuat yang telah mencapai puncak tingkat tertinggi telah lama mengetahui dengan jelas tentang aturan di alam semesta ini. Pada saat ini, Raja Serangga Mata Surgawi menggunakan kekuatan magisnya dan berevolusi menjadi ratusan juta jalan dalam sekejap. Pergi. Dengan raungan sedingin es dari Raja Serangga Mata Surgawi, pupil yang tak terhitung jumlahnya mekar dengan sinar biasa yang menakutkan dalam sekejap. Masing-masing sinar biasa ini mengandung tekanan yang sangat mengerikan dan meledak, menyelimuti ratusan juta orang dalam sekejap. Terdengar suara yang membuat jantung berdebar-debar bergema di seluruh dunia, dan kekuatan aturan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam kehampaan, seolah-olah air laut yang mengerikan mengalir dari langit dan bumi. Setiap pupil mata seperti tanggul besar, dan kekuatan aturan yang mengerikan muncul. Saat ini, mata yang tak terhitung jumlahnya tergantung di langit, menatap dunia dengan dingin, seolah-olah dewa muncul di antara langit dan bumi, menunjukkan kekuatan ilahi dan memberikan hukuman ilahi yang mengerikan kepada orang-orang yang tidak menaati kehendak dewa. Perasaan ini sangat mengerikan. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Zek yang tak terhitung jumlahnya di dunia serangga atau orang-orang kuat dari semua ras di kejauhan, mereka pasti merasa ketakutan dan merinding di sekujur tubuh mereka. Pupil yang tak terhitung jumlahnya meledak, menutupi segalanya. Dalam radius ratusan juta dari pupil ini, tidak ada yang bisa ditutupi dan wujud aslinya terungkap. Nak, muncullah, ucap Raja Serangga Mata Surgawi meraung, dan sinar yang keluar dari pupil tak berujung segera melonjak ke segala arah. Namun, tidak peduli bagaimana sinar ini melonjak seperti semburan kiamat, sosok Qin Chen masih hilang di dunia ini, seolah-olah Qin Chen telah menghilang sepenuhnya dalam sekejap dan tidak ada di dunia ini. Mustahil, gumam Raja Serangga Mata Surgawi menunjukkan ekspresi terkejut. Dia meraung, dan kekuatan mengerikan melonjak keluar dari pupil yang tak terhitung jumlahnya lagi. Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan muncul di antara langit dan bumi, dan kekuatan yang lebih kuat meledak dari pupil yang tak terhitung jumlahnya. Ia begitu kuat sehingga kemanapun ia melewatinya, celah di kehampaan alam semesta akan terkikis, membentuk kehampaan yang tak ada habisnya. Namun,
Sosok Qin Chen masih belum muncul. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Kaisar Serangga Mata Surgawi benar-benar bingung saat ini. Kata-kata besarnya telah diucapkan sebelumnya, tetapi siapa sangka dia bahkan tidak bisa melihat sosok pihak lain. Sungguh tamparan di wajahnya. Raja Serangga Mata Surgawi Senior, cepat mundur, jika tidak maka akan terlambat. Pada saat ini, Kaisar Serangga saat ini benar-benar cemas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Di bawah suara cemas Kaisar Serangga, Raja Serangga Mata Surgawi juga diam-diam memberi isyarat untuk mundur, karena dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya, dan belum pernah melihat orang yang bisa menghilang sepenuhnya di bawah kekuatan magisnya. Entah kenapa, Raja Serangga Mata Surgawi juga merasakan krisis di hatinya, seolah-olah dia berada di ambang kematian. Untuk bisa bertahan hingga saat ini, Raja Serangga Mata Surgawi bukanlah orang yang gegabah. Ketika rasa krisis seperti itu muncul di hatinya, dia hampir tidak ragu untuk mengambil kembali kekuatannya secara langsung. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, pupil yang tak terhitung jumlahnya mulai perlahan memudar, menghilang ke langit dan bumi sedikit demi sedikit. Kekuatan yang tak ada habisnya, seperti air pasang surut, akan surut sepenuhnya dalam sekejap. Namun, sebelum dia bisa menarik kekuatannya, sesosok tiba-tiba muncul di belakang pupil terbesar. Kamu telah mengambil tindakan berkali-kali. Bukankah tidak sopan jika tidak membiarkan Ben Shao melakukannya lebih sedikit? Ucap Qin Chen berkata sambil tersenyum tipis. Begitu dia selesai berbicara, pedang karat misteriusnya tiba-tiba muncul di tangannya dan menusuk ke arah pupil besar itu.